Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Halo Dewantara Muda, selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ini kali pertama kita bersua secara virtual dalam kelas Bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum kita mempelajari bahasa Indonesia lebih jauh lagi, kalian sebagai bangsa Indonesia yang juga saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia, apakah sudah tahu mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia? Kalau belum tahu, yuk kita simak materi penjelasan berikut ini. Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Nah, bahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan budaya bangsa juga memiliki sejarah perkembangan yang unik loh, yaitu lahir mendahului kemerdekaan kita. Kalian tahu tidak kapan bahasa Indonesia itu lahir? Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menurut kalian, mengapa sih bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda? Mengapa bukan bahasa Jawa yang notabene jumlah penggunanya lebih banyak di Nusantara? Ayo, mengapa? Ada beberapa alasan yang mendasari terpilihnya bahasa Indonesia atau Melayu modern menjadi bahasa persatuan. Yang pertama, bahasa Melayu atau yang saat ini dikenal sebagai bahasa Indonesia merupakan lingua franca. Lingua franca atau yang biasa disebut dengan bridge language adalah sebuah bahasa yang secara sistematik digunakan untuk sarana komunikasi antara pihak-pihak yang tidak memiliki kesamaan bahasa. Selama ribuan tahun di era dinasti Sailendra, bahasa Melayu mulai menggeser bahasa Sanskerta dan menjadi lingua franca di Asia Tenggara, khususnya di Semenanjung Malaya dan sepanjang Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu modern juga telah menjadi bahasa pemersatu perdagangan di hampir seluruh pelosok Nusantara selama ribuan tahun terakhir. Yang kedua, prinsip bahasa pemersatu. Walaupun bahasa Melayu adalah lingua franca, tetapi bahasa Melayu bukanlah bahasa mayoritas penduduk Nusantara. Pada saat itu, bahasa dengan penutur terbanyak adalah bahasa Jawa, yang secara demografis digunakan oleh hampir separuh populasinya. Lantas, mengapa bukan bahasa Jawa saja ya yang menjadi lingua franca? Hal ini dikarenakan para perintis perjuangan Indonesia sudah menyadari bahwa prinsip untuk mempersatukan keragaman bukanlah sesederhana mengikuti mayoritas. Para konseptor Sumpah Pemuda pada saat itu lebih memilih menggunakan bahasa yang sudah meluas,
yang sudah diketahui dan digunakan dari ujung barat hingga ujung timur Kepulauan Nusantara yang tanpa disadari selama ratusan tahun terakhir telah menjadi pengikat tali perdagangan antar berbagai suku bangsa di seluruh Nusantara. Alasan yang ketiga yaitu berkenaan dengan prinsip egalitarian atau kesetaraan yang diperjuangkan para tokoh nasional. Dalam bahasa Jawa ada tingkatan bahasa berdasarkan kesopanan seperti ngoko, matio, kromo alus, kromo inggil yang memiliki perbedaan kosakata serta tata bahasa. Apabila pada saat itu bahasa Jawa yang dipilih menjadi bahasa persatuan, maka akan terjadi ketimpangan. Padahal, sesuai prinsip bahasa pemersatu, bahasa yang digunakan haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Jangan sampai ada suku bangsa tertentu yang merasa lebih tinggi derajatnya daripada suku bangsa yang lainnya. Jangan sampai juga ada eksklusivitas dalam penggunaan tingkatan bahasa tertentu yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan segmentasi sosial atau kasta. Maka dari itulah, diputuskan bahasa pemersatu adalah bahasa yang diketahui dan digunakan di seluruh penjuru Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu modern atau yang dinamakan kembali dengan nama Bahasa Indonesia. Begitu ya teman-teman. Dalam seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 telah dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang nasional, budaya, dan bahasa, serta alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sedangkan kedudukan yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintahan, dan alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas dengan materi kali ini? Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan pada kolom komentar di bawah ini atau sampaikan dalam forum diskusi grup kelas masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Peace, love, and healthy. Salam dan bahagia semua.